terjadi gempa di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Warga masyarakat panik. Perubahan cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino dan La Nina tercatat telah mengakibatkan 551 bencana. Di antaranya, 355 bencana banjir, 42 bencana tanah longsor, serta bencana kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin kencang masih akan terus terjadi hingga pertengahan tahun 2024. Untuk itu, DPR RI mendesak pemerintah bergerak cepat menyiapkan infrastruktur berbasis mitigasi bencana. Ya tentu dengan cuaca ekstrim seperti ini, ya saya kira harus mempercepat daerah-daerah yang berdampak terhadap cuaca ekstrim ini yang untuk dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi fatal terhadap keadaan yang ada sekarang. Selain itu, infrastruktur perairan di seluruh wilayah Indonesia juga perlu diperbaiki. Hal ini sebagai langkah antisipasi untuk menopang sektor pertanian dan pangan terhadap dampak El Nino dan kekeringan yang berkepanjangan. Harapan saya adalah selain daripada bendungan-bendungan yang besar, ada embung-embung. Ada embung-embung, ada situ-situ di daerah-daerah tertentu sehingga ini bisa digunakan oleh masyarakat nantinya apabila datang musim kemarau. Biasanya kalau ada ekstrim musim hujan, ada juga nanti ekstrim musim panas. Terkait penanganan bencana, wewenang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinilai belum optimal dan belum berorientasi pada mitigasi bencana, melainkan hanya sebagai responder terhadap terjadinya bencana. Faktor ini menyebabkan keterbatasan ruang gerak BNPB untuk mengambil langkah antisipatif terhadap terjadinya bencana alam di daerah. Pengelolaan dana siap pakai yang hanya bisa digunakan pada status keadaan darurat bencana menyebabkan lemahnya sistem peringatan dini di Indonesia. DPR RI mendorong koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan bencana. Selain itu, diperlukan regulasi yang tepat agar pemerintah pusat dan daerah bisa memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengalokasikan dana pencegahan dan penanganan bencana. Bisa membeli alat baru kalau penggunaannya melalui dana siap pakai. Dan dana siap pakai itu penggunaannya tergantung dari terjadinya bencana. Dan saya kira inilah yang saya kira akan makin sulit bagi BNPB untuk bisa salah satunya juga membantu daerah ya dalam menyediakan infrastruktur kebencanaan kita gitu. Ya, saya katakan bahwa pola komunikasi kita tidak terlalu bagus, tidak solid. Semua bersifat reaktif, tidak proaktif. Semua kadang-kadang merasa itu bagiannya BNPB, itu bagiannya Kemensos, itu bagiannya Pemda, itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena penanganan banjir misalnya atau bencana secara keseluruhan itu melibatkan hampir semua yang berkepentingan. Butuh komitmen politik dan kepemimpinan yang solid dari tingkat pusat hingga daerah untuk mewujudkan penanganan bencana yang cepat serta menghentikan kerusakan lingkungan. Untuk itu, BNPB harus diperkuat dengan payung hukum yang komprehensif, anggaran yang cukup, serta sumber daya yang baik. Namun yang tidak kalah penting adalah literasi kebencanaan. Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana memang harus dipersiapkan. Akan tetapi, literasi kebencanaan justru sangat diperlukan di antara pejabat pemerintahan serta pembuat undang-undang. Pasalnya, kelompok inilah yang akan merumuskan kebijakan, membuat prioritas dalam perencanaan, dan menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.